faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. 20 Januari 2025 kemarin, Amerika Serikat resmi dipimpin kembali oleh Donald Trump. Begitu turun dari mobil, ia disambut oleh mantan Presiden Joe Biden dan kemudian segera memasuki gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat untuk pelantikan. Di hadapan para pejabat dan para petinggi serta awak media, Trump pun melakukan sumpahnya. Semua orang bertepuk tangan setelah itu. Tanpa menunggu lama setelah pelantikannya dilangsungkan, Trump mulai menyusun kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya. Tentu bukan Trump namanya jika apa yang ia putuskan tidak mengejutkan banyak pihak. Salah satunya adalah sejumlah kebijakan luar negeri yang lumayan kontroversial, seperti keluar dari Paris Agreement dan WHO. Selain itu, Trump juga mulai menyoroti perdagangan di Asia serta memperkuat kehadiran Amerika di Timur Tengah. Beberapa pihak mulai khawatir atas keputusan Trump yang mungkin mengancam ekonomi dan pengaruh negara mereka. America will soon be greater, stronger, and far more upset. Hubungan Amerika Serikat dengan China di era kepemimpinan Trump bisa dibilang penuh dengan dinamika. Di masa lalu, kedua negara pernah terlibat perang dagang hingga mempengaruhi sektor perdagangan secara global sejak 2019 silam. Perang dagang ini diawali karena Trump kecewa sebab neraca perdagangan negaranya yang tercatat mengalami defisit berkali-kali dengan China. Maka ia pun mengambil langkah-langkah yang mengejutkan. Trump pernah memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Tepat pada 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Tak sampai di situ, Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan yang ini diputuskan pada Maret 2018. Tidak mungkin tanpa perlawanan, China pun ikut menaikkan tarif produk daging babi dan scrap aluminium yang mencapai 25%. Dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas itu termasuk almond dan apel. Di masa sekarang, sesaat setelah Trump kembali dilantik, isu perang dagang antar kedua negara kembali menguat. Amerika Serikat dan China mau tak mau harus berhadapan lagi terkait dengan perdagangan dan kerjasama yang mereka lakukan di masa yang akan datang. Bermula dari masalah aplikasi TikTok hingga rencana kenaikan tarif oleh Amerika Serikat untuk China ramai menjadi perbincangan. Trump mempersoalkan penjualan aplikasi media sosial TikTok ke dalam negosiasi tarif dengan China karena aplikasi tersebut menghadapi masalah hukum di dalam negeri. Kedua pemimpin disebutkan telah berdiskusi mengenai hal ini. Trump kemudian membantu aplikasi tersebut agar tetap diperbolehkan dengan penundaan selama 75 hari. Ketika mendatangani perintah eksekutif tersebut, Trump memberikan saran agar investor Amerika Serikat terlibat ke dalam setengah dari bisnis TikTok. Ia telah mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada China jika Beijing menghalangi TikTok mendapatkan mitra dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump sempat membicarakan mengenai bea masuk sebesar 10% atas impor dari Tiongkok, sebab ia mengatakan fentanyl dikirim dari Tiongkok ke Amerika Serikat melalui Meksiko dan Kanada. Mengapa Trump sepertinya ngotot untuk tidak memberikan kemudahan bagi China dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka di Amerika Serikat? Padahal pemerintah China menginginkan kerjasama yang tenang dibandingkan dengan konfrontasi. Di sisi lain, Trump sendiri berbicara kepada para pemimpin dunia yang berkumpul di Davos, Swiss. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok tidak memiliki hubungan yang adil di bidang perdagangan, dan ia tengah berupaya untuk mengekang defisit perdagangan Amerika Serikat yang tercatat cukup besar dengan Tiongkok. Mereka bergegas memuat dan mengirim kargo melalui pelabuhan menjelang libur tahun baru Imlek yang akan berlangsung 8 hari lamanya, sebelum adanya gelombang tarif AS yang diusulkan. Ini dapat disebut sebagai front loading, yakni memperbanyak ekspor segala jenis barang sebelum tarif benar-benar berlaku. We're going to be demanding respect from other nations. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat selama ini juga cukup naik turun. Kedua negara memiliki beberapa konflik terkait program senjata dan nuklir, uji coba rudal, serta mengenai HAM. Walaupun berulang kali Amerika Serikat pernah menawarkan Korea Utara kesempatan untuk merundingkan upaya denuklirisasi dan menawarkan bantuan kemanusiaan di masa COVID-19, Korea Utara tetap menolak. Negara ini tetap berpegang teguh dan tidak tertarik dengan kontak maupun dialog dengan Amerika Serikat, selama Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang bermusuhan dan garis konfrontatifnya. Namun sepertinya hubungan kedua negara ini akan melunak seiring dengan kembali menjabatnya Donald Trump sebagai presiden. Di masa jabatan pertama Trump sempat ada pertemuan antara Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada tahun 2018. Ini Trump sepertinya ingin mencoba kembali menjalin hubungan dekat dengan Korea Utara. Antusiasme Trump terlihat di sela-sela ketika ia sedang mendatangani serangkaian perintah eksekutif di ruang Oval
Trump berkata bahwa sekarang Korea Utara merupakan kekuatan nuklir. Ia pun percaya diri menyebut bahwa Kim Jong-un akan senang melihatnya kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Publik internasional tahu bahwa frasa kekuatan nuklir adalah salah satu hal yang sensitif, apalagi dikaitkan dengan Korea Utara. Sebagai tanggapan dari apa yang diucapkan oleh Trump, Korea Selatan pun menjadi gerah. Pihaknya berpikir bahwa perkataan Trump seolah-olah akan membuat Korea Utara merasa diakui sebagai negara dengan dasar kekuatan nuklir. Korea Selatan sendiri masih tetap memilih untuk denuklerisasi atau menghapuskan penggunaan dan pengoperasian senjata nuklir oleh suatu atau beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Term together, a great relationship. I'll be giving a news conference at 2:30. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Amerika Serikat selalu ingin memiliki pengaruh yang besar di kawasan Timur Tengah. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. Jika dijabarkan secara rinci, ada beberapa alasan. Seperti misalnya, karena Timur Tengah merupakan kawasan memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, kepentingan di jalur perdagangan, dan aliansi abadi Amerika Serikat dengan sekutunya Israel. Kini era baru Amerika Serikat yang dipimpin oleh Trump tampak bergerak cepat. Berkaitan dengan misi Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruh di Timur Tengah, Trump seperti hendak menyusun strategi. Baru-baru ini seusai Trump resmi menjabat sebagai presiden, ia ditanya mengenai pada tahun 2017 silam di periode pertamanya sebagai presiden Amerika Serikat. Ia melanggar tradisi dan memilih Arab Saudi sebagai negara yang mendapat lawatan pertamanya. Trump kemudian menjawab bahwa hal itu dikarenakan Arab Saudi berani membeli barang-barang Amerika yang nilainya ratusan miliar dolar. Trump juga mengatakan bahwa sepertinya ia akan melakukan hal itu lagi. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Trump, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, MBS, kemudian menjanjikan tawaran untuk memperluas kerjasama perdagangan dan investasi dengan menggelontorkan 600 miliar US dollar atau sekitar 9.755 triliun rupiah selama 4 tahun ke depan masa pemerintahannya kepada Donald Trump. Langkah putra mahkota ini disebut sebagai upaya agar Trump benar-benar menjadikan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang akan Trump kunjungi pertama kali setelah ia dilantik. Selain Arab Saudi, UAE juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Trump dan memungkinkan keduanya akan kembali menjalin kerjasama. Sebelumnya, Amerika Serikat cukup berperan penting dalam menangani konflik yang ada di antara Israel dan UAE. Pada tahun 2020, dua negara akhirnya berdamai setelah Trump menjadi penengah. Selain itu, pada awal Januari ini, Trump dan miliarder UAE, Hussein Sajwani, berencana menggelontorkan 20 miliar US dollar atau 324,8 triliun rupiah dalam pengembangan pusat data di seluruh Amerika Serikat. Pada hari Rabu, 22 Januari kemarin, di Gedung Putih, Trump kembali menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Padahal di masa Joe Biden, penetapan ini telah dibatalkan. Hal ini juga menandakan bahwa kedua kalinya Trump menetapkan Houthi sebagai FTO. Trump mengambil kebijakan serupa pada masa jabatan pertamanya. Sebenarnya masuk akal jika Amerika Serikat memutuskan hal tersebut. Seperti yang terjadi di lapangan, kapal-kapal milik Amerika Serikat selalu menjadi bulan-bulanan Houthi. Langkah Presiden Trump memungkinkan agar Amerika Serikat tak mendapat kerugian lebih banyak lagi di masa depan. Namun apa yang Trump telah putuskan juga akan mengusik Iran. Iran adalah pendukung utama Houthi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, telah menuding bahwa tindakan Trump menetapkan Yaman sebagai organisasi teroris tak dapat dibenarkan. Kini dapat diprediksi hubungan Amerika, Iran dan Yaman akan cukup pelik di kemudian hari. Some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. Menjelang masa jabatan Trump dimulai kembali, India sebelumnya sudah bersiap dan berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah merencanakan pertemuan dengan Perdana Menteri India di Washington pada bulan Februari mendatang. Pertemuan ini diketahui bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar kedua negara serta melakukan pembahasan penyederhanaan prosedur bagi warga negara India mendapatkan visa pekerja terampil di Amerika Serikat. Namun walaupun tampaknya rencana tersebut akan berjalan mulus, kekhawatiran tetap tak bisa dihilangkan bagi India. Kembalinya Trump ke Gedung Putih memungkinkan pengenaan tarif pada barang-barang India. Diketahui bahwa Presiden sebelumnya sempat menyebut India sebagai sebuah negara dengan tarif tinggi untuk produk-produk Amerika Serikat dan sudah mengindikasikan preferensi untuk membalas tarif-tarif tersebut.